Oke, selamat siang Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Rudolf Christianus Olasanga, asal Flores Timur. Kali ini saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran untuk menunjang salah satu kegiatan UKIN PPG dalam jabatan tahun 2020. Berikut tampilan videonya. Oke, selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Oke. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, bisa dengar. Jaringannya tidak bermasalah? Tidak. Jaringannya. Tidak, Pak. Oke, Tidak. sekali lagi saya tanyakan dulu. Bisa dengar suara saya atau tidak? Bisa, Pak. Bagus. Oke, bisa. Ya, terima kasih. Bisa. Oke. Bagaimana kabar hari ini? Pak, kami tidak dengar. Baik, ya, terima kasih.
anak-anak, di masa pandemi ini anak-anak tetap menjaga kesehatan, tetap semangat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga mungkin nanti ke depannya anak-anak punya cita-cita bisa tercapai. Oke, untuk mengawali kegiatan kita ini, saya minta ketua kelas Yoras memimpin kita dalam doa. Yoras, saya persilakan. Yoras, silakan berdoa. Oke, terima kasih Yoras yang sudah pimpin kita dalam doa. Anak-anak, kita sebelum kita lanjutkan, apakah semuanya hadir hari ini? Semuanya hadir. Saya melihat di tabel ini, di tampilan partisipan ini sudah 13 orang. Berarti 2 orang yang belum ikut. Mudah-mudahan nanti mereka bisa mengikuti. Ya, 2 orang sudah mengadmin. Saya tokan dengan Santi, saya sudah gabungkan. Silakan. Oke. Anak-anak. Materi yang kita pelajari hari ini tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia. Anak-anak, saya ingin tanyakan dulu. Anak-anak, berapa agama yang diyakini di masyarakat di negara kita, negara Indonesia? Berapa negara? Berapa agama? 6. 6, ya. 6. 6, Pak. 6. Sebutkan agama apa saja? 6 agama. Agama apa saja? Agama Kristen, Katolik. Katolik, Protestan, Islam, terus Buddha, Konghucu, Hindu. agama Hindu, agama Buddha, terus apa lagi? Konghucu. Konghucu, ya, terima kasih. Ada 6 agama itu, mulai dari Kristen Katolik, Islam, Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha, dan juga agama Konghucu. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang pluralitas. Pluralitas masyarakat Indonesia diartikan sebagai kemajemukan masyarakat Indonesia. Kemajemukan masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke kegiatan diskusi, ada beberapa bagian penilaian yang perlu saya sampaikan, sehingga nanti dalam kegiatan pembelajaran, pada saat kita masuk kegiatan diskusi, anak-anak bisa cermati dengan baik, sehingga nanti nilai yang kalian dapatkan juga bisa baik. Oke, saya izin share screen tentang materinya dulu. Ini materi.
Oke, bisa dilihat tampilan layarnya? Bisa, Pak. Pak. Nah, saya ulangi kembali materi kita hari ini tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, perhatikan gambar pluralitas masyarakat Indonesia itu. Di situ seperti saya tanyakan tadi, ada beberapa agama. Disebutkan tadi ada 6 agama. Nah, di tampilan gambar ini ada 6, boleh dikatakan 6 pemimpin agama masing-masing. Di sana ada pastor, ada pendeta, ada ustadz, kemudian ada Hindu dengan di agama Buddha, kemudian tambah lagi di agama Konghucu. Oke. Nah, kembali ke materi kita tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Kata plural itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti jamak. Lalu pluralitas kita artikan sebagai kemajemukan. Sehingga pengertian pluralitas bangsa Indonesia adalah kemajemukan atau masyarakat Indonesia. Yang berikut tentang bentuk-bentuk pluralisme masyarakat Indonesia. Yang pertama di sini bentuknya ada 4. Yang pertama ada perbedaan agama. Nah, anak-anak amati gambarnya itu. Gambar di tampilan layar yang sudah saya bagikan. Apa saja yang Anda temukan di gambar itu? Apa saja yang ditemukan di gambar? Ada pemimpin, para pemimpin agama. Ya. Yang saling bergandengan tangan. Ada pemimpin adat yang saling bergantung. Ada pemimpin agama yang saling bergandengan tangan. Ada pemimpin agama yang saling bergandengan tangan. Di situ ada pastor, ada tempat pendeta, ibadah setiap ada agama. Nah, anak-anak perhatikan gambar yang berikut ini tentang perbedaan budaya. Gambar apa yang Anda temukan di sana? Gambar pakaian adat. Pakaian adat, ya. Nah, pakaian adat ini juga merupakan salah satu bagian dari perbedaan budaya. Selain adat istiadat ataupun alat musik dari daerah masing-masing, salah satu yang menjadi perbedaan budaya di sini yang ditampilkan di sini adalah pakaian adat masing-masing daerah. Nah, berikut perbedaan suku bangsa. Nah, anak-anak di Indonesia ini kurang lebih 300 kelompok etnik suku bangsa. Nah, kita di NTT juga ada sebagian suku bangsa yang sudah dimasukkan dalam daftar tabel ini. Saya perbesar dulu layarnya, bisa dilihat. Anda perhatikan di Nusa Tenggara Timur, nomor 19. Suku bangsa yang berasal dari Nusa Tenggara Timur apa saja yang ditampilkan itu? Alor, Manggarai, Nagakeo, dan Sika. Baik. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana penduduk masyarakat Adonara ini masuk dalam suku bangsa apa? Kita masuk dalam suku bangsa Larantuka. Di Larantuka tidak dimasukkan di dalam daftar tabel ini ya. Tidak dimasukkan dalam daftar tabel ini, tapi kita masuk dalam suku bangsa Larantuka. Oke. Yang berikut kita lihat gambar yang keempat, bentuk pluralisme yang keempat. Ada perbedaan pekerjaan. Tunggu. Perbedaan pekerjaan. Yang ini. Perbedaan pekerjaan. Anda bisa lihat jenis pekerjaan apa yang ditampilkan itu? Petani, guru, dokter,
nelayan, polisi, tentara, tukang Dan pos. Iya, benar sekali, benar sekali. Ada petani, ada tukang pos, ada polisi, ada nelayan juga kayaknya, nelayan. Kemudian ada dokter. Kemudian yang iya ada. Terima kasih. Jawabannya sudah benar semua. Oke, baik. Untuk materi kita, penjabaran materinya kita cukupkan sampai di sini. Sekarang kita masuk kepada bagian LKPD yang akan dikerjakan. LKPD yang akan dikerjakan. Nah, Anda perhatikan di situ ada petunjuk mengerjakan LKPD. Yang pertama, Anda bergabung dengan teman kelompok yang sudah dibagikan di WA Group itu. Kemudian pelajari modul yang sudah dibagikan, kemudian buku paket atau rangkuman materi, dan juga sumber informasi pendukung lainnya. Nah, sekarang Anda cermati pertanyaan yang ada pada LKPD. Nanti akan saya tayangkan. Ya, ini tugas diskusi kelompoknya. Diskusikan tentang 3 wujud kebudayaan. Kemudian carilah contoh-contoh wujud kebudayaan yang terdapat di tempat tinggalmu. Kemudian dituliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Nah, yang perlu dijelaskan di sini, 3 wujud kebudayaan itu ada gagasan, ada tindakan, dan juga karya. Nah, pada saat Anda mengerjakan kegiatan diskusi kelompok ini, gagasan kalian itu apa? Gagasan atau ide Anda untuk membuat apa? Kemudian di sini, berangkat dari gagasan atau ide tadi, tindakan apa yang harus Anda lakukan untuk bisa menghasilkan sebuah karya di sini. Sebuah karya di sini. Nah, tugas kalian nanti pada saat presentasi Anda bisa menyebutkan tugas-tugas gagasan-gagasan atau ide-ide apa saja, kemudian nanti dituangkan dalam tindakan-tindakan, kemudian nanti akan menghasilkan karya-karya yang akan kita peroleh seperti itu. Nah, sebelum kita buka waktu diskusi, ada yang bertanya atau sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah pas, oke. Nah, sekarang kita mulai diskusinya. Waktu diskusinya kita mulai, kita berikan waktu diskusinya 15 menit. 15 menit Anda melakukan kegiatan diskusi, kemudian nanti setelah berdiskusi, Anda bisa memberikan hasil presentasi kalian, hasil diskusi kelompok kalian, hasil laporan diskusi kalian dalam bentuk presentasi kelompok dengan penuh rasa percaya diri. Oke, saya persilakan Ya, waktunya Pak. Anda untuk berdiskusi. Silakan. Diskusi yang mana ini? Gagasan tindakan. Aku lagi ditulis ditanya. Ditulis yang aku Pak kirim nih. Sudah, Pak. Sudah? Oke, Tasya Bahi yang pertama, silakan. Kelompoknya Tasya Bahi. Silakan. Gagasan atau idenya apa? Tindakannya apa? Kemudian karyanya apa? Oke. Saya persilakan kelompoknya Tasya Bahi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya mau menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Saya ingin Menyampaikan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gagasan yang pertama adalah ide untuk membuat drainase. Ya, ide untuk membuat drainase.
royong. Gotong untuk membangun drainase. Terus karyanya? Karyanya terbentuknya drainase. Ya, yang berikut. Yang ide untuk buat ayam. Diulangi dulu, Tasya, diulangi dulu. Tasya, diulangi dulu, Tasya. Ya, Pak. Diulangi yang bagian kedua. Ide untuk membuat kandang ayam. Iya, terus? Tindakannya kerjasama dan gotong royong untuk membuat kandang ayam. Ya. Karyanya kandang ayam yang sudah jadi. Iya, betul sekali. Kemudian Kemudian, kami serahkan kepada kelompok lain. iya. Terima kasih. Iya, kelompok yang lain bisa menambahkan lagi contoh-contoh gagasan, tindakan, dan karya. Bisa Pak, dari kelompok lama mereka. Ya, kelompok lama mereka silakan. Yoras. Kami, Pak. Kelompok lama mereka, Yoras, silakan. Nih, tidak nih dulu. Silakan. Terima kami. Kelompoknya Yoras, silakan. Kami di mana? Silakan Yoras. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Silakan. Kami dari kelompok lama mereka ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Jawabannya adalah gagasan ide untuk membuat drainase. Tindakan gotong royong untuk membangun drainase. Karya terbentuknya drainase. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Yoras. Yang dari kelompok lainnya silakan. Kami dari Tobitika. Tobitika satu kali dulu. Tobitika dulu baru bawa bage. Ya, Pak. Tobitika satu, kemudian bawa bage juga satu, ya. Ya, Pak. Oke, silakan Tobitika lebih dahulu. Ya, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok Tobitika ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Gagasan. Ide untuk membuat kursi atau meja. Tindakan, kesenian dan alat yang menunjang pembuatan kursi dan meja. Karya, kursi dan meja yang sudah jadi. Oke, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali Leksa dari kelompok Tobitika. Ya, Selanjutnya Pak. kelompok bawah bage, silakan. Kelompok bawah bage, silakan. Terima kasih atas dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok ingin presentasikan hasil diskusi kami. Untuk tindakan kegiatan menjahit. Karya pakaian yang sudah jadi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok bawah bage. Terima kasih. Terima kasih. Semua jawaban kalian baik dari kelompok yang pertama tadi sampai pada kelompok terakhir bawah bage, semua jawabannya sudah benar. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, anak-anak, untuk melihat kemampuan kalian dalam mengikuti pembelajaran ini, maka nanti pada akhir kegiatan kita ini akan saya share soal untuk evaluasi, nanti akan dikerjakan. Kemudian setelah kegiatan ini juga selesai, Anda dibuatkan
kegiatan refleksi. Nanti refleksi ini Anda ketik di kertas, kemudian nanti dikirimkan lewat grup kelas yang sudah kita buat. Untuk kegiatan refleksi ini nanti masing-masing buat. Sedangkan untuk kegiatan diskusi kelompok tadi saya sudah menilai secara kelompok. Kemudian nanti untuk tugas mandirinya ada pada bagian bawah, pada bagian bawah yang saya sudah tampilkan ini. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Oke. Bisa, Pak. Oke. Ini untuk tugas mandiri. Tetapi nanti setelah selesai pembelajaran Anda kembali ke rumah baru Anda bisa kerjakan dan kirimkan lewat grup WA seperti itu. Nah, kembali lagi ke kegiatan refleksi tadi Anda buat secara mandiri, kemudian nanti kirimkan di grup WA masing-masing. Nanti yang perlu Anda tulis kemudian Anda kirimkan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan materi kita. Yang pertama yaitu materi mana yang belum Anda pahami, kemudian bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kegiatan pembelajaran daring kita ini, kemudian juga yang berikut tentang masukan-masukan kalian untuk memperlancar kegiatan pembelajaran kita ke depannya, seperti apa masukan kalian, seperti itu. Nah, anak-anak, untuk materi kita hari ini kita akhiri. Sebelum mengakhiri, Bapak menyampaikan 1-2 hal. Yang pertama, terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan diskusi ini dan juga kegiatan pembelajaran daring ini. Perlu diketahui bahwa untuk pertemuan kita pada jadwal pertemuan berikut, nanti akan kita bicara tentang integrasi sosial dan juga konflik sosial. Untuk itu, setelah pembelajaran selesai, Anda kembali ke rumah, Anda boleh mencari materi-materi tambahan terkait dengan materi yang akan kita pelajari minggu depan. Sebagai bukti bahwa Anda sudah mempelajari, nanti minggu depannya kita akan siapkan bentuk format pertanyaan, kemudian kita lakukan tanya jawab untuk mengetahui kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi kalian pada kegiatan pembelajaran daring kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dalam kegiatan pembelajaran ini tentang materi pluralitas masyarakat Indonesia, ada sekian manfaat yang dapat kita petik, yang kita boleh aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, masyarakat Indonesia memiliki 6 agama yang diyakini, yang diakui oleh negara. Nah, 6 agama tadi boleh kita jadikan sebagai sebuah keberagaman, tetapi di satu sisi menjadi sebuah kekayaan bagi negara Indonesia, dan pada saat yang bersamaan sebagai warga negara kita harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain walaupun kita berbeda agama, berbeda kebudayaan, dan juga berbeda suku bangsa. Seperti itu, terima kasih atas partisipasi kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pada kesempatan berikut kita akhiri kegiatan kita ini dengan doa. Awalnya tadi Yora sudah pimpin kita dalam doa. Kesempatan berikut ini Farel bisa bantu pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Farel atau Duli kan juga bisa. Farel atau Duli kan, silakan. Saya juga bisa, Pak. Oke, silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Oh Maria Bundaku, ini anakmu, dalam nama Bapa. Oke, selamat siang. Selamat siang.
kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak.